Dalam episode kali ini, gue akan membahas tentang monastisisme di dalam gereja dan asal mula jabatan paus. Ditonton sampai selesai ya guys, biar kalian dapat informasinya dengan utuh, nggak cuman separuh-separuh aja. Shalom Aleichem, Besem Hamasya, damai sejahtera dalam nama Kristus bagi kita semua. Halo, berjumpa lagi dengan gua Revis Tuhumuri di episode yang kelima pembahasan tentang sejarah gereja. Di episode yang lalu kita sudah membahas tentang berakhirnya penghambatan terhadap gereja, kemudian gereja di bawah pemerintahan politik Konstantinus Agung, dan 7 konsili oikumenis. Bagi kalian yang belum nonton, kalian bisa klik di pojok atas. Saran gue sih lebih baik kalian nonton dari episode pertama, biar ngerti secara kronologis urutan-urutan peristiwanya. Oke, seperti biasa buat kalian yang lagi nonton video ini, jangan lupa dukung gue untuk terus memproduksi konten-konten yang bermanfaat bagi kalian. Dengan cara kalian pencet tombol like, pencet juga tombol subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi pas gue upload video terbaru. Terima kasih. Monastisisme bertumbuh dan berkembang pada masa Kekaisaran Kristen pada tahun 313 sampai tahun 590 Masehi. Masa ini dimulai dengan tampilnya Kaisar Konstantinus sebagai Kaisar Roma. Memasuki abad ke-5, Kekaisaran Romawi dibagi menjadi 2 wilayah utama, yaitu wilayah timur yang berpusat di Bizantium dengan ibu kota di Konstantinopel dan berbahasa Yunani, kemudian wilayah barat yang berpusat di kota Roma dan berbahasa Latin. Serangan-serangan kaum barbar berakibat cukup buruk pada kekristenan di wilayah barat, tetapi kekristenan di wilayah timur tidak terpengaruh. Kehidupan Kristen dalam bentuk baru, yaitu hidup di padang gurun, mempunyai arti yang besar bagi sejarah gereja. Dorongan asketis yang dialami oleh beberapa orang mendorong mereka untuk menjauhkan diri dari dunia dan hidup di padang gurun. Mereka ingin melepaskan diri dari ketergantungan pada keduniawian, lembaga gereja, kebangsawanan, dan hidup bermasyarakat. Dorongan hidup asketis ini muncul bukan karena kebencian terhadap kehidupan dan kebudayaan, ataupun karena kemunduran iman umat Kristen, melainkan semata-mata untuk hidup lebih baik dan rohani yang muncul dari idealisme asketis. Mereka hidup menyendiri atau monakoi dan menjalankan tapa berat, bermeditasi, dan askese. Hidup monastik pada awalnya dimulai pada wilayah gurun pasir Mesir. Mereka hidup menyendiri dan berpencar, hidup dalam kesederhanaan, doa, dan beraskese. Tokohnya antara lain Paulus dari Thebe dan Antonius Agung. Pada kemudian hari, mereka yang hidup terpencar-pencar mulai merasakan keinginan untuk tinggal bersama-sama. Banyak orang yang datang dan mendekat kepada Antonius, kemudian mendirikan gubuk-gubuk di sekitar tempatnya berdoa. Setelah menyendiri selama kurang lebih 20 tahun, akhirnya Antonius menerima pengikut dan muncullah kelompok Anakoreta, yang berarti mereka yang mengundurkan diri dari dunia. Kelompok ini tidak mempunyai aturan dan ketetapan, tetapi mereka digembleng oleh pengaruh pribadi dan perkataan pemimpinnya. Perkembangan selanjutnya adalah munculnya Cenobit atau hidup bersama atau berkomunitas yang diprakarsai oleh Pachomius. Sekitar tahun 320 ia mendirikan biara di Tabenesi berupa rumah dengan bilik-bilik kecil untuk puluhan petapa. Dia menetapkan sejumlah peraturan yang menentukan dengan jelas tentang doa, latihan rohani, pakaian, pekerjaan tangan, dan berbagai disiplin. Dia juga mengangkat seorang pemimpin yang disebut Abbas. Pada kemudian hari terjadilah perkembangan para petapa ini dari hidup yang tidak teratur menuju kepada hidup yang teratur yang kemudian dapat melayani gereja dan kehidupan sosial. Di bagian timur, lembaga monastik berkembang dengan pesat. Pachomius harus mendirikan biara-biara untuk menampung murid-murid yang semakin hari semakin bertambah banyak. Sampai pada wafatnya di tahun 346, ia mengepalai 9 biara dan ribuan murid. Selain biara pria, didirikan juga biara wanita.
Biara monastik tersebar di wilayah Mesir, Palestina, dan Syria. Di wilayah Asia Kecil yang paling terkenal adalah Basilius Agung. Ia menekankan hidup doa terus-menerus. Selain itu, ia menekankan juga pentingnya hidup bersaudara sebagai salah satu unsur untuk mendidik. Cinta kasih harus dikobarkan terhadap sesama dan wajib memperdalam pengetahuan tentang teologi. Anggota-anggota pertapaan pada zaman itu hampir semuanya berasal dari orang awam dan berpakaian sama. Pekerjaan rutin mereka adalah berdoa dan membuat kerajinan tangan. Hasil kerja tangan dipakai dan sebagiannya dijual untuk menghidupi komunitas mereka. Kemudian untuk pemeliharaan biara dan membantu orang miskin. Imam-imam ditempatkan sesuai dengan kebutuhan rohani, bahkan Pachomius memindahkan imam dari kelompoknya. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi penghormatan dan timbulnya kesombongan akibat kedudukan keimamatan. Untuk pelayanan sakramen, ia mendatangkan imam dari luar atau tetangganya. Biara-biara wanita berhubungan dengan biara pria atau didirikan berdekatan. Ini dimaksudkan agar biara wanita terlindungi dari serbuan para perampok yang diam di daerah padang gurun itu. Tetapi hal ini tidak lepas dari bahaya yang mengancam kemurnian. Sehingga pada kemudian hari, biara berganda ini dilarang oleh Sinode Akje pada tahun 506. Dalam konsili Kalsedonia tahun 451 diteguhkan 28 kanon. Meskipun tidak diterima oleh keuskupan Roma, di dalamnya kanon itu dibahas juga masalah mengenai para dioses, klerus, dan para rahib. Bagi hidup para rahib ditentukan norma-norma yang tetap agar segala kekacauan suasana monastik itu dilenyapkan. Para rahib yang ada di kota dan di desa harus tunduk kepada uskupnya. Mereka harus mengabdikan diri pada puasa dan doa dan tidak dibolehkan meninggalkan biara tanpa persetujuan dari pemimpinnya. Bila mereka kembali ke dunia untuk menerima jabatan atau menikah, maka mereka akan mendapat sanksi diekskomunikasi. Semenjak abad ketiga, sudah ada cara hidup menyendiri. Mereka tinggal menyendiri di pulau-pulau di Laut Tengah, dan di pelosok-pelosok Italia dan di Prancis. Hidup menyendiri ini dimajukan menjadi hidup membiara oleh Martinus dari Tours sekitar tahun 316 Masehi. Meskipun menjadi tentara Romawi, ia adalah calon Kristiani dan pada usia 18 tahun ia menerima permandian. Karena dia adalah seorang Kristiani yang baik, maka dia dilantik menjadi klerikus, lalu menjadi petapa dan ditabiskan menjadi uskup di Tours. Sebagai uskup, ia tetap hidup sederhana dan mengenakan pakaian petapa. Namun ia terganggu oleh orang-orang yang datang padanya. Akhirnya ia pindah ke sebuah gua di daerah pinggiran kota, namun tetap diikuti oleh orang-orang lain yang berdatangan. Sehingga lama-kelamaan terbentuklah suatu komunitas religius. Ia mengembalakan mereka dan membaginya dalam kelompok yang disebut paroki-paroki. Di Prancis, terdapat suatu biara yang didirikan oleh Honoratus pada sekitar tahun 410 dan merupakan pusat ilmu pengetahuan. Beberapa waktu kemudian, Cassianus mendirikan dua biara lain di Marseille, satu untuk pria dan satu lagi untuk wanita. Dia menjadi pemimpin dan guru di situ. Ia menekankan bahwa tugas pokok dari seorang rahib terletak pada perjuangan yang melawan kebobrokan dunia, dan segalanya disempurnakan dalam cinta kasih. Hidup membiara ini kemudian disebarluaskan oleh Santo Benedictus dari Nursia dari tahun 480 sampai tahun 547. Ia berasal dari keluarga Italia yang kaya. Kemudian ia belajar di Roma dan setelah menjadi pemuda ia merasa muak dengan gaya hidup korupsi para kafir Roma. Ia meninggalkan kota Roma dan mencari suatu tempat tenang agar dapat menyendiri bersama Tuhan. Ia menemukan sebuah gua di Subiaco dan mengasingkan diri 3 tahun lamanya di situ. Setelah 3 tahun, orang-orang mulai datang kepada Benedictus. Mereka ingin belajar bagaimana menjadi kudus. Ia menjadi pemimpin mereka karena mereka memohonnya. Tetapi kekerasan pemimpin muda ini membuat pengikutnya menjadi marah. Karena Benedictus meminta mereka untuk melakukan mati raga. Di kemudian hari, Benedictus menjadi terkenal dan banyak orang datang ke situ. Ia menjadi bapa rohani mereka dan mengirim mereka ke dalam kelompok-kelompok. Tiap kelompok berjumlah 12 orang. Lalu ia pergi ke Monte Cassino dan mendirikan biaranya yang paling terkenal. Di sanalah Santo Benedictus menuliskan peraturan-peraturan Ordo Benedictine yang mengagumkan yang kita kenal dengan nama Regula Monachorum. Dengannya Benedictus mau menjelaskan cara hidup rohani bagi Tuhan. Tujuan Benedictus adalah untuk membentuk suatu persatuan yang hidup untuk dinas atau pekerjaan melayani Tuhan. Dinas Tuhan itu dilandaskan sebagai berikut. Yang pertama,
dengan hidup untuk Tuhan dan dengan kepatuhan kepada peraturan asketisme, bukan menyesal badan, melainkan terutama mengesampingkan kehendak diri dalam ketaatan dan kerendahan hati. Yang kedua, dengan doa. Walaupun doa perorangan tidak diabaikan, namun Benediktus menekankan lebih pada doa yang dipanjatkan bersama pada waktu tertentu. Yang ketiga, dengan pekerjaan. Pekerjaan tangan yang diharuskan untuk semua orang yang utama adalah pembacaan kitab suci dan ajaran para bapak gereja. Dengan demikian, pekerjaan tangan yang dipandang rendah dan hanya dilakukan oleh para hamba telah ditinggikan maknanya. Ia mewajibkan para biarawan untuk membaca kitab suci sekurang-kurangnya 2 jam per hari. Bekerja dan berdoa atau yang kita kenal dengan istilah oraiat labora menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pedoman-pedoman dasar yang hendak diikrarkan ialah penetapan biara atau stabilitas loci, cara hidup yang murni atau conversatio, dan kepatuhan atau obedientia kepada kekuasaan Bapa Abbas. Karena stabilitas loci itu berakhirlah hilir mudik antar biara dan dunia, biara dan keramaian, dan keluhan terhadap para rahib yang dianggap hidup tanpa tujuan. Persaingan menduduki posisi tertinggi yang sangat mencolok antar uskup agung atau antar metropolitan pada waktu itu adalah beberapa uskup agung Yerusalem, Antioquia, Alexandria, Konstantinopel, dan Roma. Terutama pada uskup agung Roma dan Konstantinopel. Dengan runtuhnya kekaisaran di sebelah barat pada tahun 476 Masehi, maka Kaisar Konstantinopel menjadi penguasa tunggal dan tentu jabatan ketua uskup agung diberikan kepada uskup kota Konstantinopel. Tetapi kaisar yang menganggap diri sebagai penguasa tertinggi di bidang sekuler juga berambisi menjadi penguasa tertinggi di bidang keagamaan. Oleh sebab itu, bukan saja mau menjadi kaisar, tapi ia juga mau menjadi ketua uskup agung. Meskipun pada waktu itu banyak rohaniawan tahu bahwa hal tersebut tidaklah benar, tetapi tidak ada satupun yang berani berbicara, terkecuali uskup agung Roma. Uskup agung Roma dengan berani menantang kemauan kaisar tersebut, dan juga banyak hal yang akan terjadi yang berkaitan antara hubungan gereja dan pemerintah, menyebabkan nama uskup Roma makin hari semakin populer dan akhirnya harus diakui bahwa karisma uskup Roma sebagai pemimpin lebih menonjol dari uskup agung lainnya. Tendensi ini yang kemudian membawa gereja pada sistem kepausan. Berikut ini perlu disimak beberapa hal yang menjadi sebab musabab uskup agung Roma pada akhirnya diakui sebagai pemimpin tertinggi gereja. Yang pertama, kota Roma pada waktu itu dianggap sebagai pusat secara geografis maupun politik, sehingga uskup agung Roma secara tidak langsung mempunyai posisi yang lebih kuat dari posisi uskup agung lainnya. Roma pada waktu itu menjadi ibu kota dunia. Meskipun pusat pemerintahan kemudian bergeser ke Konstantinopel, kesan ini membawa orang bersikap hormat terhadap Roma, dan kesan ini pula menyebabkan uskup agung Roma menjadi lebih dihormati. Yang kedua, setelah 100 tahun Masehi, boleh dikatakan gereja di Roma adalah gereja terbesar, kaya raya, ramah dalam menyambut tamu dan gemar menolong serta terkenal dengan perbuatan-perbuatan sosialnya. Yang ketiga, keberhasilan gereja Roma menangkal Gnosticisme dan Montanisme yang menyesatkan menyebabkan popularitas pemimpin gereja Roma menjadi naik daun. Yang keempat, ditambah pula dengan anggapan bahwa gereja Roma mempunyai kuasa di mana posisi yang diturunkan oleh rasuli, maka kelebihan uskup agung Roma makin menonjol dari uskup agung yang lainnya. Anggapan yang demikian ini karena Rasul Paulus sendiri pernah mengatakan dalam suratnya bahwa iman jemaat Roma sudah diketahui oleh seluruh dunia. Tertulis dalam surat kepada jemaat di Roma pasal 1 ayat yang ke-8. Dan ia sendiri pernah tinggal bahkan akhirnya mati syahid di kota ini. Pada umumnya orang-orang beranggapan bahwa Rasul Petrus pernah datang dan tinggal di Roma. Bahkan pada tahun 64 Masehi di bawah pemerintahan Kaisar Nero, Rasul Petrus mati syahid bagi Tuhan di kota Roma. Pada tahun 170 Masehi, uskup-uskup pada saat itu menganggap bahwa Rasul Petruslah yang menjabat sebagai uskup pertama di Roma. Pendapat umum ini memberi tempat untuk orang-orang, baik secara langsung maupun tidak langsung, mendukung pimpinan gereja tertinggi seyogyanya dipegang oleh uskup agung Roma. Yang kelima,
Paus Leo Agung yang menjabat dari tahun 440 sampai tahun 461 mengemukakan teori dan menegakkan sistem kekuasaan Paus dengan dasar Alkitab yang diambil dari beberapa ayat, yaitu dari Injil Markus pasal 16 ayat 18 sampai 19, Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17, dan Injil Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 32. Dalam teori kepausan ini, mereka menganggap Rasul Petrus sebagai wakil Kristus dan Paus sebagai pewaris Petrus dan sekaligus menerima wewenang rasuli. Mereka menganggap Rasul Petrus adalah guru besar yang mempunyai wewenang untuk meluruskan rasul-rasul yang lainnya. Dengan demikian, Uskup Agung Roma juga mempunyai wewenang seperti Rasul Petrus. Pandangan yang demikian ini ditentang oleh gereja yang berada di wilayah timur, yaitu Keuskupan Konstantinopel. Hal yang keenam, pada saat pemerintahan Konstantinus memindahkan pusat politik dari Roma ke Konstantinopel, Uskup Agung menjadi orang nomor satu di kota Roma. Ditambah dengan perpecahan yang terjadi di sebelah barat Eropa, maka Paus memiliki peranan yang sangat penting dan kekuasaan yang sangat tinggi. Pada kesempatan ini, Paus menetapkan sistem kekuasaan tertinggi dari Paus, baik di bidang keagamaan maupun pemerintahan di benua Eropa. Yang ketujuh, sebagai akibat dari ekspansi Islam menyebabkan Antioquia, Yerusalem, dan Alexandria jatuh ke tangan Islam. Dengan sendirinya, persaingan pengaruh kekuasaan di dalam gereja akhirnya menjadi berkurang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dalam episode selanjutnya kita akan membahas tentang gereja pada abad pertengahan dari tahun 590 sampai tahun 1517. Jangan lupa terus dukung gua untuk membuat konten-konten yang bermanfaat bagi kalian dengan cara kalian tekan tombol like pada video ini, subscribe juga yang belum. Kemudian bagikan video ini ke teman dan kerabat kalian yang suka dengan pembahasan-pembahasan yang seperti ini. Buat kalian yang mau kasih saran, ide, atau kritik yang konstruktif, kalian bisa langsung kasih komen di bawah. Akhir kata, jangan lupa rajin cuci tangan, selalu gunakan masker, di double ya maskernya ya. Hindari keramaian, gak usah keluar rumah kalau gak penting-penting amat, dan segera vaksin buat kalian yang belum divaksin. Yuk bersama kita lawan COVID-19 dan semoga kita selalu diberikan kekuatan oleh Tuhan dalam menghadapi pandemi ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Shalom Aleichem, Besem Hamashiach, damai sejahtera dalam nama Kristus bagi kita semua. God bless.